Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustami Gufron Riyadi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di PKBM 5 Warna. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu teks anekdot gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Nah, dalam penyusunannya itu ada abstraksi, lalu ada orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Yang pertama kita akan membahas tentang abstraksi. Jadi di bagian abstraksi ini biasanya ada di awal paragraf. Nah, di situ dia berisikan tentang isi dari teks anekdot. Jadi di paragraf awal itu tentang apa teks anekdot yang kita buat itu sudah terlihat gitu loh. Karena yang pertama dalam pembuatan struktur teks anekdot itu kita harus membuat abstraksi. Contoh tuh, di suatu pagi Angga lagi asyik menyantap soto di warung makan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Nah, jadi cerita yang akan kita bahas ini tentang si Angga. Nah, nanti di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang konflik-konflik apa sih yang terjadi dengan si Angga ini setelah kita membuat abstraksinya. Yang kedua, bagian orientasi. Nah, bagian ini berisikan awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Contoh, di tengah-tengah bepergian untuk pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu, akhirnya putus sandal Angga. Nah, selanjutnya di bagian event. Nah, di situ berisikan serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Nah, contohnya, secara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal dikarenakan jarak rumahnya yang jauh. Akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Namun apa buat, jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Nah, jadi sandalnya tadi putus di bagian orientasi ya. Lalu di bagian event ini dia ada runutan peristiwa gitu yang terjadi di dalam teks, mulai dari terpaksa berjalan kaki, terus mau pergi ke toko, ternyata uang yang buat beli sandal itu nggak cukup tuh. Nah, bagian yang keempat itu krisis. Nah, krisis ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Nah, di situ contohnya, karena jumlah uang tidak cukup, Angga akhirnya memiliki niatan buat menggosok sendal di masjid yang lokasinya cuma berapa meter dari toko sendal. Tahu menggosok nggak? Kalau anak pondok kayaknya pada tahu lah. Tapi kalau misalkan nggak tahu, menggosok itu mencuri sendal. Nah, lanjut ya ke contoh. Angga akan menggosok sandal paling bagus yang terdapat di masjid tersebut. Jadi dia mau beli, uangnya habis itu malah dia milih untuk menggosok sandal. Di bagian krisisnya ini ternyata dia memilih untuk menggosok sandal, bukannya pulang beli. Lalu yang bagian kelima ini tentang reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis.
Nah, contoh lanjutannya, akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka tertunduk. Nah, jadi si Angga tadi ketangkep lah ya ceritanya. Lalu yang selanjutnya, koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Jadi perubahannya itu mulai dari si Angga tadi yang nggak bersalah terus jadi bersalah gitu. Nah, di sini menceritakan tentang vonis hakim. Lalu kelucuannya itu di sini. Lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sendal. Maka dia merugikan seorang dengan nilai Rp30.000 saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, ini bagian lucunya dan bagian kritiknya ada di sini. Si Angga mencuri sendal. Dia merugikan orang 30.000, sedangkan koruptor korupsi uang 2 miliar merugikan 200 juta rakyat. Nah, di bagian selanjutnya, di reorientasi, bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Nah, jadi hakimnya itu berkata, nah jika dihitung-hitung, koruptor cuma bikin rugi Rp10 saja bagi masing-masing orang. Sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Arya lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. Relate kan ya? Dimana kritikannya? Ya tentu saja mau itu mencuri ataupun korupsi sebenarnya itu sama-sama merugikan semua orang, cuman lingkupnya kecil sama gede. Korupsi 2 miliar sama hakim itu kan dianggap kecil ya di ceritanya si Angga tadi, padahal mau itu 1 juta mau itu 100.000 ya korupsi tetap hukumannya harusnya sama dong. Nggak ada ceritanya dibandingkan mana yang mencuri sendal atau mencuri ayam dengan korupsi hukumannya terus beda gitu karena ruginya lebih sedikit gitu. Nah, setelah kita mempelajari tentang struktur dari teks anekdot tadi, nah selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi dalam kaidah itu yang pertama menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, di. Lalu yang kedua menggunakan kata penghubung konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain. Konjungsi itu kata sambung ya. Atau kalimat satu dengan kalimat yang lain, atau konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Lalu yang ketiga terdapat penggunaan kata kerja, contohnya membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan lain-lain. Ya seperti Angga tadi, menggosok, memakan soto. Lalu yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Jadi peristiwanya itu biasanya masih runut gitu. Lalu yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Contoh, buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari itu semua tadi, kita akan belajar untuk membuat kerangka teks anekdot.
Yang pertama tentu saja topik ya, topik yang akan kita bahas gitu. Jadi di topik itu kita juga sudah harus memikirkan sindiran apa yang akan kita berikan dan kepada siapa sindiran itu akan ditujukan. Yang kedua, setelah kita sudah menentukan topik, kita mengumpulkan bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menyusun teks anekdot. Nah, bahan-bahan itu yang pertama tentu saja harus terdapat pesan moral. Setelah kita kritik ya ada pesan moralnya lah. Lalu yang kedua, humor apa yang akan kita pilih untuk menyampaikan pesan moral. Jadi humor itu macam-macam ya. Ada yang agak pinggir jurang, ada yang sarkas sekali. Lalu yang ketiga, kepada siapa pesan moral tersebut akan disampaikan. Jadi bisa ya, kita menulis suatu teks anekdot gitu. Walaupun ceritanya tentang anak kecil, tapi kita bisa memberi pesan moral untuk orang dewasa. Yang anak kecil itu nggak sampai itu dia di pesan moral itu, dia nggak akan mudah untuk mengerti lah. Tapi kalau orang dewasa yang baca pasti langsung mengerti. Makanya kita harus menentukan kepada siapa pesan moral itu akan disampaikan. Nah, jadi biasanya pesan moral itu terdapat di bagian tersiratnya. Kalau tersuratnya nggak mesti langsung tertulis dengan jelas gitu. Yang keempat, jagalah agar peristiwa yang kita gunakan berhubungan dengan peristiwa nyata di sekitar kita. Nah, jadi walaupun kesannya seperti banyolan, dongeng gitu, atau cerita komedi, tapi kalau bisa itu masih relate gitu dengan lingkungan kita. Yang kelima, buatlah agar cara penyampaiannya tetap lucu tetapi memiliki nilai pendidikan. Yang ketiga, dalam menyusun kerangka kita harus menyusun kepada seperti struktur teks anekdot yang tadi, mulai dari abstraksi, lalu orientasi, event, krisis, reaksi, kode, dan reorientasi. Jadi tahap penyusunan kerangkanya seperti itu dengan tidak meninggalkan yang tadi. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Kembangkanlah kerangka teks yang telah berhasil Anda susun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. Nah, selanjutnya adalah menyunting kembali. Setelah udah jadi semua itu tadi ya, kita udah menyusun kerangka, menyesuaikan dengan strukturnya, kita masukkan unsur-unsur pesan moral, komedi, dan lain-lain, dan kita udah memilih untuk siapa sih teks anekdot ini. Nah, selanjutnya adalah kita harus menyunting kembali teks anekdot sebagai langkah terakhir dalam proses penulisan teks anekdot. Nah, dalam penyuntingan itu kita bisa mengembangkan lagi gitu. Setelah kerangkanya sudah jadi, kita kembangkan lagi. Nah, jadi ini ada contoh pengembangan dari teks anekdot, tapi beda judul dan beda peristiwa. Yang pertama itu bagian abstraksinya. Di sebuah desa hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Mengerti kan, tidak ada kepulan asap di dapur maksudnya gimana? Nggak ada yang dimasak gitu. Lalu ke bagian orientasi. Nah, jadi Hasan itu anaknya yang punya rumah gitu, yang tadi rumahnya janda itu, yang dapurnya nggak ngebul. Hasan sangat lapar. Ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makan kepadanya. Tapi tak seorang pun yang berbelas kasih kepadanya.
ya mungkin dia meminta-minta gitu ya dalam teks ini ya. Lalu kita sampai ke bagian krisis. Akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencuri buah durian milik tetangga yang kikir itu. Jadi dia punya tetangga itu kikir, dia punya buah durian tapi gak pernah bagi-bagi ke tetangganya gitu. Nah lalu si Hasan itu pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan Hasan membawa makanan. Lalu ibunya Hasan memuji tindakan Hasan dan berkata, lain kali lebih banyak ya nak, tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Nah jadi di sini ibunya itu tidak tahu kalau si anaknya Hasan itu mencuri durian dari tetangganya. Nah kita masuk ke bagian reaksinya. Waktu terus berjalan tetapi tidak ada satupun yang bisa dimasak oleh Ibu Hasan. Hasan teringat buah durian. Lalu Hasan pun pergi ke kebun. Diambilnya 2 buah durian. Nah, tapi pada saat itu dia kena naas ya. Karena warga sudah menghadangnya, Hasan dihakimi oleh massa. Lalu si Hasan pun berkata, ini bukan keinginan saya tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Lalu para warga pun saling bertanya, bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia sampai dia kapok, seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Lalu kita sampai ke bagian koda. Setelah warga selesai melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang memeluknya. Ya, cerita yang cukup menyedihkan. Bagian lucunya ya kenapa dia nggak kerja gitu, kenapa harus mencuri gitu kan. Nah dalam menyunting teks anekdot itu kegiatannya itu mengoreksi teks yang sudah dibuat. Yang kedua, merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan pada tahap ini. Penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi. Jadi dalam merevisi itu kan kita udah menyunting tuh yang pertama tadi, lalu dikoreksi, kita tulis ulang supaya lebih tertata dan rapi. Lalu pengendapan ide teks yang sudah dibuat diendapkan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam teks yang sudah ditulis bacalah. Nah ketika kita sudah membuat, kita sudah menyunting, lalu kita sudah merevisi teks, nah selanjutnya kita taruh teksnya. Nah setelah itu, setelah beberapa jam baru kita baca lagi. Apakah masih ada yang salah atau sudah sesuai dengan harapan. Kalau masih ada yang salah, perlu dibenahi lagi. Nah setelah itu semua sudah selesai, baru masuk bagian memberi judul teks anekdot yang kita buat. Jadi judul itu bukan bagian awal-awalnya, itu judul itu terakhir aja nggak masalah gitu. Karena judul itu harus dibuat yang menarik juga. Jadi ketika kita sudah selesai membuat suatu teks anekdot, barulah kita pikirkan judulnya apa sih judulnya gitu. Nah kita kenapa kok ditaruh di bagian terakhir dalam menyunting teks anekdot, agar kita bisa menemukan judul yang menggelitik gitu, yang membuat orang tuh mau untuk membacanya gitu. Coba kalau kalian baca artikel misalkan di internet gitu, tapi judulnya udah mainstream, udah biasa aja gitu, kalian pasti malas gitu kan untuk membacanya. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, cukup sekian pembelajaran kita tentang teks anekdot
pada pertemuan kelas online kali ini. Jika ada yang belum jelas di bagian unit 2-nya, besok kita bisa bahas lagi ketika pertemuan offline di PKBM. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.